Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini renungan firman Tuhan kita bersama-sama diberikan judul Menjauhi Segala Kejahatan. Sebelum kita masuk kepada topiknya, saya mau membawa kita dulu kepada masa penciptaan. Saat manusia diciptakan, kita semua tahu bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa naluri alamiah manusia sebenarnya itu serupa dengan Allah dan baik keadaannya. Sayang sekali setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu merusak naluri alami, merusak gambar diri manusia. Gambar diri yang baik itu menjadi jahat. Gambar diri yang serupa dengan Allah itu menjadi bertentangan dengan Allah. Manusia cenderung berbuat yang jahat dalam hidupnya. Manusia cenderung melakukan dosa dalam kehidupannya. Kita bisa lihat itu dalam kehidupan Kain, di mana Kain marah dan kemudian membunuh adiknya setelah persembahannya ditolak oleh Allah. Hal itu sangat disayangkan karena itu juga merusak manusia secara turun-temurun sampai sekarang ini, di mana naluri daging kita, naluri alamiah kita semuanya cenderung untuk berbuat jahat dan berbuat dosa. Namun hari ini ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan juga berlaku kepada kita semua hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 22 berkata seperti ini, "Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan." Sebagaimana naluri alamiah kita sesungguhnya selalu mau berbuat jahat. Naluri alamiah kita selalu mau bertentangan dengan Allah Bapa. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua untuk menjauhkan diri dari semuanya itu. Kata kejahatan yang kita temukan tadi, yang sudah kita baca, itu adalah sebuah dosa akibat daripada kita gagal menjaga diri kita dari setiap strategi atau cobaan godaan yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan kita. Jadi arti daripada ayat ini adalah supaya kita terus menjaga kehidupan kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ayat ini mengingatkan supaya kita tidak menjadi gagal untuk tetap hidup benar, karena iblis tidak mau kita menjadi orang benar. Karena iblis selalu mau supaya kita menjadi jatuh dalam dosa. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu hati-hati dan kita perlu menjauhi. Area di mana kita sering dicobai adalah area di mana kita lemah di sana. Kita ambil contoh, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai saat dia setelah berpuasa dan tubuhnya sangat lapar. Dia dicobai untuk mengubahkan batu itu menjadi roti. Mari kita berhati-hati dan menjauhi semua godaan iblis yang selalu menyerang kelemahan diri kita. Dan kita akan tetap berdiri sebagai orang benar dan melakukan yang benar di hadapan Allah. Ada satu ayat yang menjadi penutup, juga membantu kita supaya kita bisa menjauhi segala kejahatan. Roma 8 ayat 13 dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti ini. Sebab kalau kita hidup menuruti keinginan badani, roh dan jiwa kita tetap mati. Sebaliknya, oleh pertolongan Roh Allah, hendaklah kita berpikir bahwa tubuh jasmani kita sudah mati terhadap keinginan dosa. Dengan begitu, kita akan hidup. Jadi, hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa menjauhi segala kejahatan. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh pertolongan Roh Allah, sehingga kita tetap menjadi orang benar dan melakukan hal-hal yang benar di mata Allah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami hari ini meminta pertolongan Roh Allah untuk bisa menjauhi segala kejahatan, supaya bisa menjauhi segala dosa yang terus diupayakan oleh iblis supaya kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, daging kami lemah. Kami selalu cenderung melakukan hal yang buruk dan melakukan yang salah ya Bapa. Tapi Roh-Mu memampukan kami semua untuk mematikan semua keinginan-keinginan daging dan keinginan-keinginan yang jahat.
Di dalam nama Yesus, biarlah roh-Mu terus menguasai setiap kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menjauhi segala kejahatan dan meminta pertolongan dari Roh Allah supaya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati.